Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidati Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kita pada pertemuan yang ketiga dari kitab Syarah Aqidah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahumullahu ta'ala. Kita masih dalam awal pembahasan, yaitu penjelasan tentang ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana beliau di awal kitab akidah ini mengatakan a'taqidu ma'taqadathu al-firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, aku berpegang teguh dengan akidah yang dipegang erat oleh al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ucapan beliau tersebut membawakan hadis Al-Firqatun Najiyah, hadis tentang perpecahan umat, yang mana umat Islam kata Rasul terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, yaitu dalam riwayat Al-Jamaah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi, yang selamat adalah Al-Jamaah, yaitu yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW, terutama dalam masalah akidah. Inilah yang disebut dengan Al-Firqatun Najiyah. Inilah yang dipegang erat oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, terutama dalam kitab beliau ini. Beliau tidaklah menyampaikan akidah kecuali akidah yang telah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di halaman 21 beliau mengatakan tsumma syara'a asy-syaikhu fi tafsili aqidatihi. Setelah beliau secara global, secara umum mengatakan inilah akidahku, akidahnya al-firqatun najiyah at-taifah mansur ahli sunnah wal jamaah. Dan ini juga seperti yang diungkapkan oleh para ulama-ulama terdahulu sebelum beliau. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ushul Sunnah. Sebelum beliau jauh-jauh
menyampaikan akidah beliau secara terperinci, beliau mengatakan usul sunnah indana at-tamassuku bima kana ali ashab Rasul sallallahu wal iktida'u bihim. Usul sunnah, prinsip-prinsip akidah menurut kami ahli sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul sallallahu dan mengikuti jejak mereka. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah di awal muqaddimah beliau mengatakan amma ba'du fa hadza i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah kelompok yang selamat al-mansura yang ditolong, yaitu ahli sunnah wal jamaah sampai hari kiamat kelak. Kemudian beliau baru menyampaikan 6 rukun al-iman. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di sini, ini seperti yang telah disampaikan oleh para ulama tadi di antara Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Setelah menyebut secara global akidah beliau, akidah firqatun najiyah ahlussunnah wal jamaah, beliau pun memperinci apa akidah firqah najiyah. Fahiya aqidatu wa aqidatul muslimin ajma'in alladzina arafu islamahu wa haqqaqu wa amilu bi muqtada. Itulah akidah al-firqah najiyah, akidah kaum muslimin terutama di zaman sahabat Rasulullah SAW yang mereka mengenal Islam dengan benar, mewujudkan Islam dengan benar dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala rasihim fi kulli zamanin wa makan a'immatul ilmi syar'i. Dan juga itu diamalkan oleh para imam-imam kaum muslimin, yaitu utama imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau tidak mengarang akidah baru. Beliau hanya mengikuti akidah para ulama sebelum beliau, terutama dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga imam yang 4. Ya. Idzan al-firaqul halika allati ta'aradna li dzikriha hiya al-firaqul lati khalafat al-firqa an-najiyah at-taifah al-mansurah. Kemudian kata beliau, kelompok-kelompok yang binasa yang telah kita paparkan sebelumnya adalah kelompok-kelompok yang menyelisihi al-firqatun najiyah at-taifah al-mansurah. Sebagaimana kata Rasul tadi, 72 kelompok diancam masuk neraka karena kesesatan mereka, karena penyimpangan mereka, karena mereka menyelisihi akidah Rasul dan akidah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an kanat al-mukhalafatu fi kulli syai' min dinillah. Penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok itu bermacam-macam, berlevel-level. Ada yang menyimpang 100%. Au kanat al-mukhalafatu fi asya' min ta'alim min din Islam. Atau penyimpangannya hanya sebagian saja. Fahiya laysat kulluha finnar khalidatan mukhalladah. Kalau tidak sampai penyimpangannya mengeluarkan dari Islam, maka dia tidak akan kekal dalam api neraka. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kelompok-kelompok yang diancam masuk neraka itu juga tidak satu level, tidak satu derajat, namun bermacam-macam. Ada kelompok memang penyimpangannya, bid'ahnya sudah sampai mengeluarkannya dari al-Islam. Seperti kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah, atau yang semisal dengan mereka yang banyak para ulama mengeluarkan mereka dari al-Islam. Sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan la ubali sallaitu khalfa al-yahudi awin nasrani am sallaitu khalfa al-jahmi awir rafidhi. Imam Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad mengatakan, aku tidak membedakan apakah aku sholat di belakang Yahudi atau di belakang Nasrani atau di belakang kelompok Jahmiyah
atau pengikut kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Beliau menghukumi 4 itu adalah agama yang berbeda dari agama Al-Islam. Kalau penyimpangannya sudah mengeluarkan dari Islam, maka ancamannya kekal di dalam api neraka. Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka haram baginya surga, tempatnya adalah api neraka, dan sekali-kali dia tidak memiliki penolong baginya. Ancaman bagi yang penyimpangannya telah mengeluarkannya dari Islam, kekal dalam api neraka, haram baginya surga. Adapun yang tidak sampai penyimpangannya mengeluarkan dari Islam, maka tetap ada ancaman masuk neraka, meskipun kalaupun masuk neraka dia tidak kekal selama-lamanya, karena dia masih memiliki al-iman. Makanya kalau kita sebutkan penyimpangan ada level-levelnya. Yang paling parah kalau menyelisihi usul atau arkan al-iman, yang mana orangnya itu melakukan perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan atau ucapan-ucapan yang membatalkan keislamannya, yang dikenal dengan nawaqidu al-Islam. Kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, entah berbuat syirik atau meyakini Al-Quran sudah tidak murni lagi, meyakini bahwasanya para wali-wali itu berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu gaib dan seterusnya, maka ini yang bisa mengeluarkan dari ahli Islam. Kalau masuk neraka kekal selama-lamanya. Adapun kalau dia menyelisihi usul iman yang tidak sampai kepada pembatal keislaman, seperti kelompok Khawarij yang mereka suka mencaci pemimpin kaum muslimin, mereka memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, mereka diancam masuk neraka, namun tidak sampai kekal selama-lamanya kalau mereka masuk ke dalamnya. Ada pula penyimpangan yang tidak mengeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau tadi dua penyimpangan di atas tadi itu mengeluarkan dari ahli sunnah, bahkan yang pertama tadi mengeluarkan dari al-Islam. Itu kalau menyimpang dari akidah as-salaf. Adapun yang menyimpang dalam masalah muamalah atau akhlak, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu tidak mengeluarkan dari al-firqah an-najiyah. Jadi kesalahan itu bermacam-macam. Makanya tidak bisa orang mengatakan setiap orang bisa berbuat salah. Kita katakan ya, satu kesalahan itu bertingkat-tingkat. Jangan samakan antara yang salah dalam masalah muamalah atau akhlak dengan yang salah dalam masalah al-aqidah. La yastawun. Tidak sama. Kemudian kata beliau, lakin man akhrajahu dhalalu wa hawa wa bid'atuhu min dairatil Islam bil kulliyah bi syahadatin nusus minal kitabi wa sunnah wal ijma' aw bi syahadatil Qur'an aw bi syahadatis sunnah aw bima ajma' 'alal muslimun idza kharaja ba'du hadhihi bi dhalalihi minal Islam bi syahadati hadhil masadir aw al masadir as-salasa faqad kharaja minal Islam bil kulliyah. Kata beliau, barang siapa yang kesesatannya, hawa nafsunya, kebid'ahannya mengeluarkannya dari lingkaran Islam secara total, entah berdasarkan nas dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', atau berdasarkan dalil dari Al-Quran saja, atau berdasarkan dalil dari Sunnah saja, atau dari Ijma' kaum muslimin, apabila hal itu mengeluarkannya dari Islam dengan dalil-dalil tadi, maka dia telah keluar dari Islam secara total. Fa in mata ala zalik fa huwa halikun wa min ahli syaqa as-sarmadi. Kalau dia mati dalam kebinasaan dan dia termasuk orang yang sengsara kekal abadi. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ucapan Syekh
Z Al-Madkhali di sini ada beberapa pelajaran yang berharga, yaitu yang berkaitan dengan masalah at-takfir, mengkafirkan, entah mengkafirkan keyakinan, perbuatan, atau ucapan. Ini harus berdasarkan nas, entah ayat, atau hadis, atau ijma. Sebagaimana ini juga diungkap oleh para ulama. Ya, artinya tidak boleh gegabah dalam kafir mengkafirkan. Dan inilah ajaran Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah. Tidak gegabah mengkafirkan, entah perbuatan atau ucapan ataupun keyakinan kecuali dengan dalil. Dan ini yang disampaikan pula oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya al-kufru haqqullahi summa rasulihi bin nasi yasbutu la biqauli fulan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-kufru haqqullah, mengatakan ini ucapan kufur, ini keyakinan kufur, dan seterusnya adalah hak Allah dan Rasul. Bin nas, dengan dalil, dengan nas. Yasbutu la biqauli fulan, bukan dengan pendapat fulan dan fulan. Man kana rabbul alamin qad kafara fahuwa dzul kufrani. Barang siapa yang telah Allah kafirkan dan Rasul kafirkan, maka dialah orang-orang kafir tersebut. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam urusan agama ini harus berdasarkan dalil. Bagaimana kata Syekh, entah dengan Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW atau ijma' kaum muslimin. Ya, tidak boleh sembarangan. Seperti tadi, kita mengatakan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, itu mengeluarkan dari Islam, mengekalkan pelakunya dari neraka. Dalilnya tadi, inna man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Wa ma lam tukhriju bid'atu an dairatil Islam fa innahu ala khatarin 'azim. Meskipun orang itu bid'ahnya, penyimpangannya tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, namun orang itu berada dalam bahaya laten. Bid'ah, penyimpangan, ini sangat berbahaya. Rasul mengatakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Rasul ancam orang itu akan binasa cepat atau lambat, di dunia atau fil akhirah. Li'annahu in ghamasa fil bidah, karena orang itu telah terjerumus ke dalam kebid'ahan. Sawa'an fil bidah allati tata'allaq bidzatillah aw asma'i wa sifati. Baik bid'ah dalam masalah tauhid asma' wa sifat, aw fil bidah allati tata'allaq bi sya'ir ta'abbudiyah, atau bid'ah dalam urusan ibadah, aw bil bidah al-ukhra allati tata'allaq bi syai' min abwabi al-ilm wal amal, atau bid'ah dalam masalah ilmu wal amal. Madama ma kharaja min datul Islam fa huwa min alil bid'ah wal ahwa al-mufassiqah. Kalau dia tidak murtad dari Islam, namun kebid'ahannya menjadikan dia sebagai ahlil bid'ah, ahlil ahwa al-mufassiqah. Tetap ini sangat berbahaya. Wa ahlu sunnah wal jamaah la yukafiruna ahadan hatta yukafirahu syar'ullah al-mutahhar bil fahmi sahih. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin sampai dikafirkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala yang suci dengan pemahaman yang benar. Ini sekali lagi, ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah pertengahan dalam segala hal. Tidak berlebih-lebihan, tidak meremehkan. Ya, ini masalah takfir. Ya. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan at-takfir, kafir mengkafirkan seorang muslim ya, yang jatuh ke dalam jurang kekufuran, itu ada kaidah-kaidahnya, ada aturan mainnya.
Yang pertama, kata para ulama, dilihat dulu ucapan, perbuatan, keyakinannya yang menyimpang. Ya. Apakah ucapan, keyakinan, perbuatannya tersebut itu dikatakan oleh Al-Quran atau hadis atau ijma' sebagai kufur akbar atau tidak? Kalau misalnya itu cuma kemaksiatan, seperti orang itu minum khamar, pecandu narkoba, atau dia koruptor misalnya, itu kemaksiatan yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Ya. Kalau sudah jelas bukan kufur akbar, selesai masalah sudah. Tapi kalau keyakinannya atau ucapannya atau perbuatannya itu divonis oleh Al-Quran atau hadis yang sahih atau ijma' kaum muslimin, ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu sebagai kekufuran besar. Seperti orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, atau seperti tadi menyembah kepada selain Allah. Maka pindah kepada tahap yang kedua, poin yang kedua. Apakah pelakunya bisa divonis kafir murtad? Tadi kan menvonis ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Kalau sudah jelas perbuatan atau keyakinannya atau ucapannya itu divonis oleh Al-Quran dan hadis atau ijma' para ulama, itu kufur akbar, pindah kepada tahap yang kedua. Apakah pelakunya berat dikafirkan? Nah, ini ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangannya. Syarat orang itu bisa dikafirkan kalau dia melakukan perbuatan tadi yang kufur akbar itu di atas ilmu atau tegak hujjah atasnya. Yang kedua, orang itu melakukannya dengan kesengajaannya, bukan ketergelinciran. Kemudian yang ketiga, orang itu bisa dikafirkan kalau dia berbuat kekufuran besar itu didasari oleh pilihannya sendiri, sukarela, bukan keterpaksa. Kemudian yang ketiga, ini poin yang paling penting sekali, kata para ulama, yang berhak menvonis si fulan, si alan itu kafir adalah para ulama. Seperti al-qadhi atau hakim-hakim di pengadilan syariat Islam. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh asal menvonis fulan dari kaum muslimin kafir dan sebagainya. Meskipun statusnya sudah doktor atau statusnya sudah dai kondang atau ustadz besar. Tidak boleh gegabah. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan kelompok Khawarij, beda dengan kelompok teroris. Maka sungguh batil, sungguh dusta kalau ada tuduhan dakwah salafiyah Ahlussunnah suka mengkafirkan kaum muslimin. Ini sekali lagi, inna hadza la buhtanun azim. Ini adalah kedustaan yang besar. Ahlussunnah sangat berhati-hati tidak mengkafirkan sembarangan. Waladhi yanbaghi an yu'lam anal bid'ah kullaha laha khatarun azim. Yang harus dipahami bahwasanya kebid'ahan itu sangat berbahaya. Semua bid'ah. Entah bid'ah dalam masalah akidah atau bid'ah dalam masalah ibadah. Wa awaqib wa khimah. Akibatnya sangat fatal sekali fi daril amal wa fi daril jaza' alal amal. Di dunia maupun di akhirat. Bahkan pernah kita menulis tulisan singkat 20 bahaya al-bid'ah. 20 bahaya bid'ah. Ini baru sebagian. Kalau mau silakan lihat kitab misalnya Al-I'tisam karangan Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Bila sebutkan apa saja bahaya-bahaya bid'ah. Kalau kita mau sebutkan secara ringkas, bid'ah itu yang pertama, amal bid'ah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaku kebid'ahan termasuk orang yang paling merugi di dunia wal akhirah. Pelaku kebid'ahan itu diancam laknat oleh Allah. Kemudian pelaku bid'ah itu ngeminteri Rasulullah SAW. Pelaku bid'ah itu membuat fitnah di atas muka bumi ini. Pelaku bid'ah itu di akhirat wajahnya hitam kelam. Pelaku bid'ah itu diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaku bid'ah itu merasa mendapatkan petunjuk daripada Rasul SAW.
Pelaku bid'ah itu membuat kesesatan dan diancam masuk neraka. Ini sekali lagi vonis masuk neraka atau ya yang lainnya tadi, ini hukum secara umum, ya, person-personnya tidak boleh kita menvonis fulan masuk neraka dan sebagainya kecuali dengan dalil yang khusus tentangnya. Rasul SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang bau dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang bau dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Semuanya Rasul vonis bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama. Ini sekali lagi Rasul yang mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Ini bahayanya bid'ah. Bid'ah itu semuanya sesat, kata Rasul. Dan dalam riwayat yang lain ditambahkan, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Meskipun sudah kita sampaikan tadi, ini hukum secara umum, bukan menghukumi secara person-person. Ya. Idan fal bid'ah ashabuha ala khatarin azim. Kesimpulannya, pelaku kebid'ahan itu di atas bahaya laten, ya. Wal bid'atu tajurru ila ghairiha. Dan kebid'ahan itu bisa mengantarkan kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain, bahkan kepada kekafiran. Makanya para ulama juga mencantumkan di antara bahaya bid'ah, al bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Naudzubillahi min dzalik. Berapa banyak bid'ah-bid'ah yang awalnya kecil namun terus dilakukan membesar, bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam, berkembang biak, beranak cucu. Naudzubillahi min dzalik. Wa amruhum ila Allah azza wa jalla wa hum tahta masyiati al-ilahiyah ma damu lam tukhrijhum bid'ahum minal Islam. Urusan mereka secara individu kita serahkan kepada Allah, seperti pelaku maksiat, ya. Pembunuh, peminum khamar, pezina, perampok, kalau mati misalnya belum bertobat, Ahlus Sunnah meyakini mereka di akhirat di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab. Jika berkehendak, Allah akan mengampuninya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama dia masih muslim, apapun perbuatan dosanya tidak boleh menvonisnya masuk neraka. Demikian pula secara individu, pelaku bid'ah juga demikian. Secara individu tidak boleh mengatakan mereka pasti masuk neraka. Secara individu, namun secara umum boleh. Pelaku bid'ah diancam masuk neraka karena ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa qad ulima al-wa'id asyadid minan nususis sahihah li kulli mubtadi' fi dinillah wa lam yufarriq al-ma'sumu baina bid'atin wa ukhra. Telah diketahui bersama ancaman keras dari nas-nas yang sahihah atas pelaku kebid'ahan dalam agama Allah. Dan Rasul tidak membedakan antara bid'ah akidah atau bid'ah dalam ibadah. Beliau Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Ai sahibuha ghaira annahum laisu sawa kama marra bika qariban. Pelaku bid'ah diancam masuk neraka. Cuma memang ada level-levelnya, yang bid'ahnya mengeluarkannya dari Islam atau al-bid'ah al-mukafirah kekal dalam api neraka. Yang tidak mukafirah tetap di neraka kalau Allah berkehendak, namun tidak akan kekal selama-lamanya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa hani'an liman sara ala nahji Rasul alaihi salatu wassalam wa ashabu
atau wa ashabihi minal muhajirin wal ansar wa imatil ilmi alladzina talaqaul ilma syar'i talaqiyan saliman. Maka sungguh berbahagia, selamat bagi orang-orang yang menelusuri jejak Rasul, manhajnya Rasul dan para sahabat Rasul, baik dari kalangan muhajirin, kaum al-ansar, dan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mereka langsung menimba ilmu syar'i, ilmu akidah ini dari Rasul SAW dan para sahabat, dan dari para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, wa hamaluhu bifahmin sahih, dan mereka memahaminya dengan pemahaman yang benar, wa balaghuhu ghairahum ihtisaban liwajhillah, dan menyampaikannya kepada yang lain dengan mengharapkan pahala dari Allah, wajah Allah. Haula'i kulum atba'ut ta'ifatin najiyah al-mansurah. Mereka lah pengikut kelompok yang selamat, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hiya ta'ifatun baqiyah ila an taquma sa'ah. Itulah kelompok yang terus akan tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat. Seperti dalam hadis, la tazalu min ummati zahirina 'alal haqqi hatta ya'ti amrullah. Rasul SAW mengatakan senantiasa akan tegak sekelompok kaum muslimin di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencaci maki mereka atau yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah. Itulah at-taifah mansurah, al-firqah najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, al-ghuraba, ahlul hadis, ahlul asar. Mereka senantiasa ada di tengah-tengah kaum muslimin, menyampaikan kebenaran sesuai dengan ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak yang memusuhi mereka, banyak yang mencaci maki, membuli mereka, namun kata Rasul, mereka tetap tegar di atas kebenaran, menyampaikan akidah Ar-Rasul dan akidah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa aqidatuhum, adapun akidah al-firqah najiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu 6 rukun iman. Aqidatuhum yang pertama al-iman billah, iman kepada Allah. Jadi secara ringkas, dan ini sering kita sampaikan, kalau kita ditanya apa itu akidah Ahlussunnah, apa itu akidah Islamiyah, maka jawab secara ringkas adalah 6 rukun al-iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Meskipun itu butuh perincian, dan insyaallah dalam kajian-kajian akidah akan disampaikan hal tersebut. Adapun bedanya dengan al-bid'ah juga terkadang menyampaikan rukun iman tersebut, tapi perinciannya yang berbeda. Demikian pula tentang masalah berdalil. Kalau Ahlussunnah, mereka memahami rukun iman berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Kalau al-bid'ah menyampaikan yang pertama, mereka tidak berdasarkan atau mereka tidak menjadikan Al-Quran dan hadis yang sahih dan pemahaman para salafus saleh untuk memahami, menyelami 6 rukun iman tersebut. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memahami 6 rukun iman berdasarkan dalil dari ayat, dari hadis yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh. Adapun apa itu iman kepada Allah, makna iman billah. Apa itu makna iman kepada Allah? Yaitu al-iman bidzatillahi azza wa jalla, wal iman biwujudillah azza wa jalla, wal iman birububiyatihi, wal iman bi uluhiyati, wal iman bi asma'i wa sifati wa af'ali. Itu mengimani zat Allah, mengimani wujud Allah, mengimani rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan mengimani nama-nama serta sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ringkasnya, kata para ulama, iman kepada Allah
itu mencakup 4 hal. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujudnya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah, yaitu Allah yang menciptakan, mengatur, dan yang menguasai alam semesta ini. Mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, yaitu bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Yang keempat, meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, ammal iman biwujudi al-hayy al-qayyum, falhamdulillah al-muslimun yu'minuna biwujudi khaliqihim. Adapun poin yang pertama tadi, mengimani wujudnya Allah, kata beliau, alhamdulillah kaum muslimin mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta mereka, wa bari'ihim, bal hatta al-kuffar yu'minuna birububiyyati. Bahkan orang-orang kafir, itu terutama di zaman jahiliyah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin jahiliyah, Abu Lahab CS, mereka meyakini wujudnya Allah dan meyakini rububiyah Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sama wal absar amma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulun Allah. Katakan Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapakah yang menurunkan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan penglihatan dan pendengaran? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta? Serentak orang musyrikin menjawab, Allah. Demikian pula Allah berfirman dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin jahiliyah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Ini keyakinan kaum musyrikin, orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Lakinnal muslimin jama'u fi imanihim baina anwa'it tauhid kulliha. Adapun orang-orang muslimin, mereka menggabungkan 4 poin tadi, mengimani wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal kufarul Arab alladzina aqarru bi rububiyatillah wa lam yuqiru bi uluhiyatihi ma adkhalahum iqraruhum bir rububiyyah fil islami abada. Orang-orang musyrikin jahiliyah, meskipun mereka mengikrarkan rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, namun ketika mereka tidak meyakini, tidak mewujudkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, maka itu tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam selama-lamanya. Ya. Saya ulangi lagi, ini masalah yang penting sekali. Ketika kaum musyrikin, mereka tidak menyembah, tidak beribadah kepada Allah semata. Meskipun mereka meyakini Allah yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki dan seterusnya, itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak ada manfaatnya tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah. Ya. Tidak cukup orang itu meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta. Harus dia menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan segala bentuk sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat, para nabi, para wali dan seterusnya. Hanya menyembah kepada Allah semata. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini akidah kaum muslimin. Orang musyrikin jahiliyah meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta, namun mereka masih meyakini ada sekutu-sekutu bagi Allah dalam peribadahan. Mereka menyembah kepada wali yang telah mati. Hal itu pun tidak memasukkan mereka ke dalam
al-Islam. Makanya tidak benar kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Dari pembahasan tadi ada kesimpulan tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Karena kalau la ilaha illallah itu maknanya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, orang musyrikin jahiliyah sudah otomatis masuk Islam. Karena mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, mengatur alam semesta ini. Tapi kenapa tauhid rububiyah yang mereka ikrarkan tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam? Karena la ilaha illallah bukan maknanya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Namun makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Menyembah hanya kepada Allah semata, bukan berkaitan dengan ar-rububiyah. Nah, kemudian kata Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah ta'ala, idan al-muslimun amanu biwujudillah. Kaum muslimin mereka mengimani wujud Allah. Liqaulillahi subhanahu, karena Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Wa amanu birububiyati, kaum muslimin mengimani rububiyah Allah. Liqauli azza sya'nu, karena Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha melindungi segala sesuatu. Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Rabb kalian wa qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan untuk kalian. Makanya doa adalah ibadah, dan ibadah harus diserahkan kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada nabi, tidak boleh berdoa kepada para wali, tidak boleh berdoa kepada malaikat, berdoa hanya kepada Allah semata. Ini perintah Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina, ya. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, entah berdoa kepada wali yang telah mati, beristighatsah kepada mereka, beristi'anah, minta perlindungan kepada mereka, maka Allah ancam masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ibadah berdoa hanya kepada Allah semata. Allah juga berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, ini tauhid rububiyah sekaligus menyeru kepada tauhid al-uluhiyah. Wa amanu bi uluhiyatillah. Mereka kaum muslimin mengimani uluhiyah Allah. Ya, mengimani uluhiyah Allah. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian hanya satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, ini berdasarkan Al-Quranul Karim. Ya. Karena para anbiya wa rusul yang memahami hal tersebut. Mereka manusia pertama yang membawa ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan mereka yang paling paham. Dan mereka semua sepakat mengartikan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang pun sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Nah, masalah al-ibadah. Demikian pula Allah mengatakan,
Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Sekali-kali kalian tidak memiliki kesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Kemudian Allah berfirman, wa qaulu subhana fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu, kepadanya lah kalian menyerahkan diri dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tentang masalah beribadah hanya kepada Allah karena Allah Al-Ahad. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. As-Samad, dia tempat bergantung, minta hanya kepada Allah, berlindung, bergantung, bertawakal, beristighatsah dan sebagainya hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalik minal ayat al-karimat allati jilalatuha dhahiratun ala wujudil hayy al-qayyum wa rububiyyati wa uluhiyati wa asma'i al-husna wa sifati al-ula. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang wujudnya Allah, rububiyah Allah, uluhiyahnya Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun disebutkan tentang wujudnya Allah, meskipun tadi dikatakan orang kafir pun mengimani, tapi memang ada sebagian manusia yang tidak mempercayai adanya Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok ateis. Mereka tidak mengimani adanya Allah. Ya. Suatu saat Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah berdialog dengan salah satu dari mereka. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, berilah kesempatan kepadaku untuk menyampaikan tentang sebuah kapal yang berlayar di lautan tanpa nahkoda. Berlayar tanpa nahkoda, dia bersandar di pelabuhan dan menurunkan barang penumpang tanpa nahkoda. Kata sang ateis, wah itu tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak ada nahkodanya. Pasti ada nahkodanya, nggak mungkin kapal berlayar sendirian. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau kapal yang sekecil itu dibandingkan langit dan bumi, tidak bisa berjalan mengatur dirinya sendiri, ini apalagi alam semesta, langit dan bumi ini. Tidak mungkin ada sendiri. Tidak mungkin mengatur sendiri. Harus ada Al-Khaliq. Ya. Ini sekali lagi, masih ada orang-orang yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disampaikan iman kepada Allah mencakup iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan tadi dari 4 poin, iman kepada Allah, iman kepada Allah mencakup 4 poin tadi, iman kepada wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah dan asma wa sifat. Tentunya sekali lagi ini berdasarkan dalil-dalil tadi. Ya, ditambahkan di sini juga firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang indah tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwasanya nama dan sifat Allah tidak serupa dengan nama dan sifat makhluk. Kewajiban kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak membayang-bayangkannya, tidak mentakwilkannya, tidak menyelewengkan maknanya. Ya, seperti misalnya ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Ahlussunnah mengatakan istawa artinya ala wartafa, Allah itu tinggi.
tidak mengartikan istaula, menguasai. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula tidak mengingkari ataupun menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mengatakan la yusafullah illa bima wasafa bi nafsihi atau bima wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh Allah disifatkan kecuali dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Quran wa sunnah. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman juga dalam surat Al-Hasyr tentang nama-namanya, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Para ulama mengatakan nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan. Ya, ini salah satu kaidah Ahlussunnah tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu nama yang paling indah. Walillahil asmaul husna. Kemudian yang kedua, nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan. Nama-nama Allah itu harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Allah itu mencakup sifat-sifat Allah. Allah punya nama Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman. Allah punya nama Al-Alim, punya sifat Al-Ilm, dan seterusnya. Itu beberapa kaidah Ahlussunnah tentang nama-nama Allah yang harus dipahami. Kam laha min nadhair fil Qur'anil Karim. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid ini. Entah tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kullu tauhid. Al-Quran itu intinya semuanya tentang tauhid. Coba kalau kita baca dari surat yang pertama Al-Fatihah, intinya tentang tauhid. Kalau kita baca dari Bismillahirrahmanirrahim tentang tauhid dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat juga ada. Demikian pula Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang tauhid semuanya. Demikian pula di akhir surat Al-Quran, surat An-Nas, tentang tauhid, Qul a'udzu birabbin nas, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah. Qul a'udzu birabbin nas, Rabb, tauhid rububiyah. Tauhid asma wa sifat. Ini sekali lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran itu isinya tentang at-tauhid. Fiha bayanu asma'il al-husna wa sifati. Di dalamnya ada penjelasan tentang nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifatnya yang paling sempurna. Walhamdulillah ala nikmati tauhid. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat at-tauhid. Ya, ini nikmat yang paling besar di atas muka bumi ini, nikmat tauhid, nikmat paham akidah sahihah. Ya, sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ma'an amallahu nikmatan ala abadin minal ibad a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih besar daripada dia memahamkan mereka tentang masalah at-tauhid la ilaha illallah. Ini nikmat yang luar biasa. Wajib terus untuk kita syukuri. Dengan terus mempelajarinya, dengan terus mengamalkannya, dengan terus berpegang teguh dengannya, dan terus menyampaikannya kepada umat. Dakwah at-tauhid. Alhamdulillah ala nikmati tauhid. Segala puji bagi Allah atas nikmat tauhid bil fahmi sahih. Tentunya dengan pemahaman yang sahih, pemahaman Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Karena banyak orang-orang yang mendengungkan tauhid dan tauhid, namun mereka tidak paham apa itu at-tauhid. Ada yang hanya mencukupkan dengan tauhid rububiyah saja. Sebagaimana ungkapan mereka tauhid
Sebagaimana ketika mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta atau Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ada pula yang mengarang tauhid al-hakimiyah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, yaitu kelompok khawarij atau kelompok teroris. Sehingga dengan itulah mereka mengkafirkan pemerintah, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, menghalalkan darah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya disampaikan di sini, ditegaskan lagi oleh beliau, ditekankan lagi tauhid dengan pemahaman yang sahih, pemahaman Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. La bifahmi ahlil khurafat, bukan dengan pemahaman kelompok-kelompok khurafat. Kelompok khurafat mereka mengartikan tauhid wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, bersatunya Allah dengan wali-walinya, dengan hamba-hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan tauhid ala Ar-Rasul. Ya. Wala bifahmi ahlil ahwa, tauhid bukan dengan pemahaman kelompok-kelompok sesat wal inhirafat seperti tadi, yang hanya mengartikan la ilallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Hanya tauhid rububiyah yang mereka otak-atik. Atau seperti kelompok khawarij, kelompok teroris yang hanya mengotak-atik, menfokuskan tauhid al-hakimiyah. Na'udzubillah min dzalik. Bal bil fahmi sahih alladhi imtaza bi al ulama ar-rabbaniyun. Tauhid dengan pemahaman para ulama ar-rabbaniyin, ya. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang iman kepada para malaikat dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwata Islam jazakumullah. Saatnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Salmina di Cibinong ya. Silakan Ibu. Di waktu itu ada pertengkaran dua orang ibu-ibu yang didolimi dan mendolimi. Itu kan katanya harus ditolong gitu. Nah, yang melerai itu kena sasarannya. Lalu yang menolongnya itu, siapa yang menolong? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Ibu, pertanyaannya cukup satu saja. Oh iya. Bisa diulangi Bu untuk pertanyaannya? Ada dua, kan ada perkataan yang tolonglah orang yang mendolimi dan didolimi. Iya. Lalu ada orang yang menolongnya. Lalu yang menolongnya itu kena sasaran, kedua yang orang perempuan itu berantem. Nah, lalu yang kena sasaran itu siapa yang menolong? Mana saya tetap jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang mendolimi. Kata para sahabat, kalau yang didolimi itu kalau kita menolongnya sudah masyhur, sudah dipahami. Menolong yang terdolimi. Lalu bagaimana menolong yang mendolimi? Yaitu kata Rasulullah SAW dengan mencegahnya, dengan menasehatinya. Maka ini yang harus kita juga amalkan. Kalau ada dua saudara kita bertikai, maka lakukan unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang terdolimi dibela. Dibela haknya. Bukan malah apa? Disudutkan. Bukan malah dijauhkan. Yang mendolimi harus dinasihati, harus dicegah. Bukan malah dibela. Ya, terkadang ada orang-orang yang kebalik. Ya. Yang mendolimi dikasihani, yang didolimi dibiarkan. Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang jauh dari akhlaknya Rasulullah SAW.
Ya, bahkan lebih dari itu. Rasul menyuruh untuk menolong. Ya, untuk apa? Mendamaikan di antara keduanya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, namun kadang ada orang-orang yang teriak akhlak-akhlak tapi melihat pertikaian dibiarkan. Ya, diminta untuk mendamaikan, tidak mau. Ini jauh dari akhlak Rasul, jauh dari akhlak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang didolimi dibela haknya, yang mendolimi dicegah. Bukan malah sebaliknya. Kalau seandainya ada yang berusaha mengamalkan hadis tersebut, namun kena sasarannya, atau terkena getahnya, ya wajib bersabar. Ya. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran yang terbaik di dunia wal akhirah. Karena dia telah mengamalkan hadis Rasulullah SAW tadi, unsur akhoka zaliman amadluman. Ya, jangan sampai sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, namun dibiarkan, maka dikhawatirkan terkena ungkapan dari salaf, orang yang as-sakit anil haqqi syaitan akhras, orang yang diam tidak menyampaikan kebenaran itu setan yang bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang telah bertanya, Ibu Salmina yang berada di Cibinong. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seseorang telah menempati rumah, kemudian dia ditimpa penyakit dan berbagai musibah, sehingga dia dan keluarganya merasa sial terhadap rumah yang ditempati. Pertanyaannya, apakah boleh meninggalkan rumah atau pindah karena sebab ini, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukran. Ya, seorang muslim atau muslimah wajib meyakini tidak ada tempat atau waktu atau nomor atau angka yang mendatangkan kesialan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la adwa, wala hama, wala safar, wala tiar. Kata Rasulullah, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semuanya dengan seizin dari Allah. Ini bukan berarti kita nggak mempercayai virus corona membawa penularan. Kita yakini ada penyakit menular, cuma itu dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap harus ada kewaspadaan, apalagi dengan adanya virus corona yang sudah luar biasa mewabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dari kita semuanya, dan semoga Allah menyelamatkan kita semua dari virus corona tersebut, dan semoga Allah menyembuhkan mereka yang terkena virus ini, dan semoga Allah merahmati mereka-mereka yang meninggal dunia dari kaum muslimin yang terkena wabah penyakit ini, dan semoga Allah memberikan kepada mereka pahala asyahid. Kata Rasul, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wala hama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Seperti keyakinan sebagian kaum muslimin, kalau ada burung hantu bertengger di rumah pasti ada kematian. Ini khurafat. Ini haram, tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Wala tiara, tidak ada nomor 13 yang mendatangkan kesialan, tidak ada nomor 4 yang mendatangkan kesialan, tidak ada. Tidak ada rumah tusuk sate yang mendatangkan kesialan. Wala safar, tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Ini yang harus diyakin. Ini sabda Rasul, dan Rasul tidak bersabda kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta. Maka harus orang itu bersabar menghadapi musibah, dia bertawakal kepada Allah, dan jangan sampai musibah dunia yang menimpanya itu mengantarkannya kepada musibah urusan akidah, urusan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Seperti sebagian orang mungkin dengan adanya virus corona ini kemudian minta selamat kepada dukun misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini musibah yang lebih parah daripada virus corona. Karena Rasul bersabda dalam doa beliau, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Lebih baik ditimpa musibah urusan dunia daripada urusan
akhirat, lebih dahsyat. Meskipun kita mohon kepada Allah keselamatan di dunia wal akhirah. Jadi sekali lagi, jangan pernah mempercayai adanya rumah yang mendatangkan kesialan. Kalau ada musibah bertubi-tubi, bersabar, tawakal, minta tolong kepada Allah, dan yakini semua musibah ada hikmahnya. Dan yang mendapatkan musibah insya Allah akan meraih pahala yang luar biasa. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan kami milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Allah mengatakan wa basyiri as-sabirin, berilah kabar gembira. Bukan malah berpaling dari akidah yang sahih, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setiap musibah itu sebetulnya adalah ujian tauhid. Kalau orang itu ditimpa musibah, hendaklah dia selalu mengingat Allah, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Semakin terkena musibah, semakin dia menguatkan tauhidnya. Bukan malah tadi memiliki keyakinan-keyakinan yang khurafat atau bahkan yang syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menyikapi teman yang fanatik terhadap gurunya yang mengamalkan bid'ah? Apakah terus memberikan nasihat ataukah menjauhinya Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Kalau sahabat atau teman tadi masih bisa diharapkan, masih diharapkan kebaikannya. Insya Allah masih bisa mendengarkan nasihat, masih bisa menerima nasihat, dan kita sanggup memberikan nasihat tersebut, maka tetap nasihati, maka tetap sampaikan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan doakan mendapatkan hidayah. Tapi kalau misalnya sahabat tadi, teman tadi itu keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat, malah mungkin balik mendakwahi kita kepada kebid'ahannya, maka lebih baik kita jaga jarak. Masih banyak teman-teman yang lebih baik. Mungkin lebih baik, kata para ulama salaf, berteman dengan ahli maksiat daripada berteman dengan ahli al-bid'ah. Karena pelaku maksiat dia merasa salah, tapi kalau al-bid'ah dia tidak pernah merasa salah. Maka lihat kondisinya. Kalau kondisi sahabat teman tadi masih ada harapan dinasihati menerima kebenaran, nasihati terus, jangan putus asa. Tapi kalau memang terlihat bahwasanya dia keras kepala, bahkan ingin menarik kita kepada kebid'ahannya, maka na'udzubillah min dzalik, tinggalkan. Man taraka sa'illah awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya pernah mendengar beberapa kisah dan cerita sastra ringkas di beberapa makalah dengan ungkapan terserah keadaan ini atau takdir saja terhadap polemik permasalahan yang di dunia ini. Apakah ungkapan semacam ini diperbolehkan ataukah tidak Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran. Muslim muslimah untuk menyampaikan lafaz-lafaz yang jelas kebenarannya, yang jelas tauhidnya, seperti mengatakan kita serahkan semua ini kepada Allah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih baik dan tidak sampai terjerumus ke dalam hal yang syubhat, yang samar-samar, atau ke dalam hal-hal yang menyimpang dari akidah as-sahihah. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol Ustaz. Kesimpulannya bahwasanya kewajiban kita semuanya untuk berpegang teguh dengan akidah Rasul dan akidah para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan dengan kelompok al-firqatun najiyah atau Taifah al-mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang diyakini
oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, seperti yang akan juga dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengkaji kitab ini, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah Rasul dan akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.